Dalam film The Conjuring 2013, Bathsheba digambarkan sebagai roh jahat yang dengan kejam mengganggu keluarga Perron di rumah mereka yang terpencil. Bathsheba dengan wajahnya yang mengerikan, tubuhnya yang melayang di udara, dan kekuatannya yang jahat membuatnya menjadi salah satu sosok paling menakutkan dalam sejarah film horor. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah bahwa Bathsheba bukan hanya ciptaan fiksi, melainkan tokoh nyata yang pernah hidup di abad ke-19. Siapakah sosok Bathsheba ini? Dan apa yang membuat Bathsheba menjadi lebih dari sekedar karakter dalam film horor? Inilah kisah nyata, kisah kelam dari seorang wanita yang kehadirannya masih menebar ketakutan bahkan setelah kematiannya berabad-abad yang lalu. Bathsheba Thayer, itulah nama aslinya. Dia lahir pada tahun 1812 di sebuah kota kecil di Rhode Island, sebuah daerah yang tidak lepas dari pengaruh Puritanisme yang masih kental pada masa itu. Rhode Island, meskipun dianggap lebih liberal dibandingkan dengan daerah lain di New England, namun daerah ini masih memegang kuat nilai-nilai agama yang konservatif. Masyarakat pada masa itu sangat takut akan segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, termasuk sihir, penyembahan setan yang konon marak pada masa itu. Bathsheba tumbuh di dalam keluarga yang cukup terpandang. Orang tuanya, Ephraim Thayer dan Hannah Thayer, adalah petani yang cukup disegani oleh masyarakat sekitar. Namun, sejak kecil, Bathsheba dikenal sebagai anak yang keras kepala dan berkemauan kuat. Sebagai anak gadis, dia cukup bandel yang seringkali dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Walaupun begitu, di balik sifat bandelnya, ia memiliki kecantikan yang mempesona dengan rambut coklat tebal dan mata gelap yang tajam, yang tatapannya bisa langsung menembus hati dan meluluhkan pria yang tatap-tatapan dengannya. Tetapi, entah bagaimana, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman saat berada di dekatnya. Beberapa tetangga bahkan mengatakan bahwa Bathsheba memiliki aura yang gelap, dan seiring waktu, rumor aneh mulai beredar tentangnya. Ketika mendengar bisik-bisik rumor tersebut, Bathsheba hanya bisa menatap tajam ke arah mereka, dan dia menyimpan kecemasan di dalam hatinya yang semakin hari semakin membesar. Sebetulnya, selain rumor tentang auranya yang gelap, ada sesuatu yang tabu dalam garis keturunan keluarganya. Itu karena Bathsheba kecil tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang sejarah gelap keluarganya. Kakek buyutnya, meskipun tidak pernah terbukti, dikabarkan memiliki hubungan dengan Mary Esty, salah satu dari 19 orang yang dieksekusi selama Salem Witch Trial pada tahun 1692. Pada tahun itu, Mary Esty adalah seorang wanita dari Salem, Massachusetts, yang dituduh melakukan praktek ilmu sihir dan dihukum gantung pada masa itu. Meskipun dia dan keluarganya terus-menerus menyangkal tuduhan tersebut, dengan segala pembelaannya, Mary Esty tetap dihukum mati. Hal ini meninggalkan luka yang cukup dalam bagi keluarganya yang tersisa. Kembali ke Bathsheba. Bathsheba kecil tumbuh dengan mendengar cerita-cerita ini dari neneknya yang meyakini bahwa keluarga mereka telah dikutuk oleh perburuan penyihir Salem. Kisah Mary Esty menjadi pengingat yang kelam bagi Bathsheba bahwa dalam masyarakat yang begitu cepat menghakimi, siapapun bisa menjadi korban. Setiap kali neneknya bercerita, Bathsheba merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah kutukan itu hidup di sekitarnya, mengintai di sudut-sudut gelap rumah mereka. Pada usia 20 tahun, Bathsheba akhirnya menikah dengan Judson Sherman, seorang petani kaya dari Harrisville, Rhode Island. Setelah menikah, Bathsheba mengganti nama keluarganya dari Thayer menjadi Sherman. Suaminya, Judson Sherman, adalah pria yang rajin dan pekerja keras, dan dengan cepat ia memperluas usaha pertaniannya menjadi salah satu yang paling makmur di wilayah tersebut. Dan setelah itu, pasangan ini kemudian pindah ke sebuah rumah besar di atas tanah seluas 200 hektar, dan disinilah Bathsheba dan Judson dikaruniai buah hati, seorang putra bernama Herbert. Meski tampaknya mereka menjalani kehidupan yang ideal, bayang-bayang kelam terus menghantui Bathsheba. Apalagi sejak terjadi peristiwa kematian misterius seseorang yang diasuh oleh Bathsheba. Kejadian ini menjadi awal dari kemunduran reputasinya di masyarakat. Lantas, bagaimana orang yang diasuh Bathsheba bisa meninggal? Menurut cerita yang beredar, orang yang diasuhnya tersebut ditemukan tak sadarkan diri lagi dengan luka kecil di tengkoraknya. Luka itu diduga disebabkan oleh jarum kecil. Meskipun tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Bathsheba dengan peristiwa tersebut, namun gosip mulai beredar di masyarakat bahwa dia adalah seorang penyihir yang bersekutu dengan setan. Reaksi masyarakat pada masa itu sangatlah keras, sangat sensitif dengan rumor semacam ini. Karena kejadian itu, mereka mulai memandang Bathsheba dengan penuh kecurigaan. Bahkan beberapa orang yang berpapasan dengannya di jalanan tampak menghindarinya. Hal ini membuat Bathsheba menjadi seperti dikucilkan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Ini hanya rumor, tetapi mengapa masyarakat pada masa itu sangat sensitif terhadap kabar burung semacam ini?
Jadi, pada awal abad ke-19, kehidupan di Rhode Island cukup berat dan penuh dengan tantangan. Masyarakat masih hidup dalam bayang-bayang revolusi Amerika dan sedang berjuang untuk membangun kembali ekonomi mereka. Peternakan dan pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, dan keluarga seperti Sherman memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas komunitas. Namun, dalam masyarakat yang sangat religius dan konservatif, kecurigaan terhadap sihir dan penyembahan setan masih sangat kental. Setiap peristiwa yang tidak dapat dijelaskan, seperti kematian mendadak atau penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, seringkali dikaitkan dengan kekuatan gelap, kekuatan sihir, atau santet pada masanya. Bathsheba, dengan reputasinya yang mulai ternoda, menjadi target kecurigaan dan ketakutan masyarakat. Mereka percaya bahwa kemakmuran yang dinikmati oleh keluarga Sherman adalah hasil dari perjanjian gelap yang dibuat oleh Bathsheba dengan kekuatan jahat. Mereka mengatakan bahwa dia melakukan ritual gelap di rumahnya, mengorbankan orang-orang tak berdosa sebagai persembahan kepada kekuatan gaib. Bathsheba seringkali merasa tertekan oleh tuduhan-tuduhan ini, namun ia berusaha menyembunyikannya di setiap sikap tenangnya. Namun, seperti biasa, walaupun hidup makmur, di dalam rumah besar mereka, Bathsheba selalu merasakan kehadiran sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan, entah apa itu. Namun itu selalu ada dan selalu mengawasinya. Seiring berjalannya waktu, Bathsheba semakin terisolasi dari masyarakat. Desas-desus tentang keterlibatannya dalam praktek-praktek sihir semakin berkembang, terutama setelah kematian misterius buah hatinya sendiri, Herbert. Menurut beberapa versi cerita, Bathsheba diduga menghilangkan nyawa Herbert sebagai bagian dari ritual gelap untuk memperpanjang hidupnya sendiri dan mempertahankan kecantikannya. Judson, yang pada awalnya membela istrinya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu malam, Judson bertanya pada Bathsheba, "Apakah semua ini benar, Bathsheba?" tanyanya. Namun, Bathsheba hanya menatapnya dengan mata yang penuh rahasia, dan dia menjawab, "Semua akan baik-baik saja." Setelah beberapa waktu, Bathsheba mengatakan semua akan baik-baik saja. Akhirnya, dia meninggalkan dunia ini. Pada tahun 1849, Bathsheba ditemukan tidak bernyawa di sekitaran rumahnya. Saat itu, tubuhnya tergantung di pohon tua dekat rumah dengan wajah yang menunjukkan ekspresi ketakutan yang dalam. Banyak yang percaya bahwa Bathsheba telah mendiskon usianya setelah gagal mendapatkan kembali kekuatannya dari perjanjian gelap. Pohon tempat dia tergantung menjadi tempat yang ditakuti oleh penduduk setempat. Setelah kejadian tersebut, beragam cerita horor pun bermunculan. Banyak orang melaporkan di sekitar pohon itu mereka melihat sosok wanita berwajah pucat yang muncul. Sosok pucat itu seringkali mengintai dan menunjukkan wujudnya pada siapapun yang mendekat atau melintas di situ. Karena peristiwa ini, orang-orang mulai menghindari tempat itu, dan pohon tua tersebut menjadi simbol dari kekuatan jahat yang konon masih menguasai daerah itu dan masih menjadi legenda horor yang diceritakan turun-temurun. Satu abad kemudian, pada tahun 1970, keluarga Perron membeli rumah besar yang pernah dihuni oleh Bathsheba dan Judson Sherman. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membeli rumah yang penuh dengan sejarah gelap dan terkutuk. Pada awalnya, kehidupan di rumah baru mereka tampak normal. Namun, gangguan-gangguan kecil mulai terjadi dan segera berubah menjadi teror yang mengerikan. Salah satu kisah yang paling menakutkan adalah ketika Caroline Perron mulai mengalami gangguan dari roh Bathsheba. Dalam sesi pemanggilan arwah yang dilakukan oleh penyelidik paranormal terkenal Ed dan Lorraine, Caroline diduga kerasukan oleh Bathsheba. Dia berubah menjadi sosok yang menakutkan, suaranya berubah, dan tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak manusiawi. Mungkin ciri-ciri inilah yang menjadi tolak ukur kerasukan yang sesungguhnya. Hal ini juga lah yang menjadi puncak dari teror yang mereka alami. Setiap malam, keluarga Perron berdoa agar teror ini berakhir. Namun sepertinya Bathsheba tidak mau melepaskan rumah yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Setelah kejadian tersebut, keluarga Perron akhirnya meninggalkan rumah tersebut pada tahun 1980. Namun legenda tentang Bathsheba Sherman terus hidup, menjadi bagian dari kisah yang menghantui sejarah Rhode Island dan menjadi inspirasi bagi film-film horor seperti The Conjuring. Kisah Bathsheba Sherman, seperti banyak legenda lainnya, adalah perpaduan antara fakta, sejarah, dan mitos yang berkembang seiring waktu. Dari sudut pandang sejarah, ada bukti bahwa Bathsheba Thayer benar-benar ada, lahir pada tahun 1800
1812 dan menikah dengan Judson Sherman. Namun, banyak elemen dalam ceritanya, terutama yang terkait dengan sihir dan persekutuan dengan kekuatan gelap, tampaknya lebih merupakan hasil dari ketakutan dan prasangka masyarakat pada masa itu. Seperti banyak wanita lainnya dalam sejarah yang dituduh sebagai penyihir, Bathsheba mungkin menjadi korban dari waktu dan tempat di mana ia hidup, di mana tuduhan dan gosip bisa dengan cepat berubah menjadi kebenaran yang diterima oleh masyarakat. Kita mungkin tidak pernah tahu kebenaran penuh tentang Bathsheba Sherman, namun hal yang paling menarik di balik kebenaran ceritanya adalah bagaimana kisah ini terus hidup dan mempengaruhi generasi demi generasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sebelumnya telah bersabar menunggu, dan terima kasih telah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.